Nih, maksudnya apa? Ziyadah. Yaitu maka kamu nanti kalau tujuan kamu hanya untuk urusan dunia, nanti kamu mencari ilmu untuk menambah kesombongan. Warriya, menambah riya. Wal hasad, menambah dengki. Wal ujub, menambah ujub. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi itu kadang saya nih terus terang anakku seringkali saya mencari sisa makanan dibuang. Jadi ketika mereka sudah makan, saya cari panci-panci mana yang kosong, saya kumpul-kumpulin, saya makan. Terus terang, itu bertahun-tahun, nggak ada yang tahu. Kamu alhamdulillah cukup. Jadi semua itu tergantung kamu. Tidak ada lembaga di dunia ini yang bisa mencetak orang hebat. Tidak ada. Kamu sendiri yang bersungguh-sungguh. Kamu bisa pura-pura nyakit, tidak masuk kelas, bisa. Kamu bisa pura-pura nyakit, nggak sholat, bisa. Kalau mau jadi orang buruk, bisa. Mau jadi orang baik, bisa. Kamu sendiri yang mencetak. Itu di mana? Di hati kamu. Makanya di sini dikatakan, perhatikan. Fata'ammal ayyuhar raghib. Maka renungkanlah, wahai orang-orang yang ar-raghib. Ada kata ar-raghib fi, ar-raghib an. Kalau raghibtu fi artinya aku suka. Raghibtu fi hadzal ta'am, aku suka makanan ini. Tapi kalau raghibtu an, tidak suka. Ana arghab an hadzal ta'am, aku tidak suka makanan ini. Jadi ingat tuh kata raghibah, kalau digabung dengan fi artinya suka. Digabung dengan an artinya enggak suka. Nah, ayyuhar raghib fil ilm. Wahai yang suka mencari ilmu. Ini kata suka ini harus muncul di hati kamu. Ini Imam Ghazali menggunakan kata ar-raghib fi. Bahwa kalau kamu sudah suka mencari ilmu, kamu akan suka beli buku. Saya sedih, terus terang aja. Setiap saya kira di pondok ini, saya sering ketemu buku. Gak tahu kok ada buku di tempat sampah, ada buku di tempat hirosah, sampai rusak. Saya perbaiki, saya bersih-bersihin debunya, saya balikin, saya anterin ke perpustakaan di sini, saya taruh di situ. Karena nggak ada yang saya nyari-nyari, nggak ada yang punya, nggak ada namanya, saya taruh di perpustakaan. Saya nangis, kok banyak buku-buku Bidayatul Hidayah juga di mana-mana ada tempat sampah di situ atau ada ditumpukan baju. Ingat. Hidup itu bukan hanya pintar. Hidup itu juga menjaga apa yang ada tulisan ilmu di situ. Apalagi di dalam buku ini ada, perhatikan, fayaqulullahu ta'ala. Perhatikan, ada nama Allah. Kamu buang-buang, kamu akan berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Setiap kamu meremehkan catatan buku, kamu merendahkannya, menganggap tulisan Allah nggak penting, ingat itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, biasakan memuliakan ilmu. Ar-raghib fil ilm. Biasakan kamu mencintai ilmu. Saya begitu kuliah di Pakistan, kuliah tahu nggak? Ajaib. Saya berhutang. Saya datang ke Pak Kiai
Kiai, saya ingin berhutang. Saya ingin bayar nanti setelah sampai di Pakistan. Saya akan bekerja di sana. Saya masih ingat Allah yarham Kiai Muhammad Is Jauhari, dia ngasih pinjaman. Alhamdulillah sudah saya bayar. Saya bekerja di Pakistan, kadang jadi satpam, ada rumah minta tolong dijaga, saya jadi satpamnya untuk mencari ilmu. Saya bekerja sebagai tukang urut, saya bisa ngurut, makanya kifah saya ajarin ngurut. Siapa tahu ilmu ngurutnya bisa bermanfaat. Sholah juga saya ajarin ngurut. Dia pintar, dua-duanya dia pintar. Tapi jangan minta sekarang kamu. Jadi saya ajarin ngurut, cara ngurutnya. Siapa tahu itu menjadi bermanfaat. Kita nggak tahu hidup ini berliku-liku. Nah, saya bekerja ke Mekah, ke Saudi, cari nafkah. Bawa karpet dari Pakistan dijual di Mekah. Terus saya bekerja tukang dorong, tawaf, sa'i. Saya nunggu di depan hotel siapa yang mau didorong untuk tawaf sa'i. Untuk cari makan. Untuk cari makan. Terus serang aja. Itu perjuangan cari makan untuk hidup mencari ilmu supaya saya bisa berlanjut. Gimana caranya? Mau pulang gak punya uang. Diam gak ada yang dimakan. Makanya saya habis tamat S1 mau pulang gak punya uang, lanjut S2. S2 selesai gak punya uang, lanjut S3. Jadi lanjut S3 itu bukan karena hebat, gak punya uang mau pulang. Itu. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai selesai S3. Jadi perjalanan ini jangan dianggap kamu aku aman, jangan. Kamu beruntung kalau kamu dapat kemudahan. Dulu sayang, hampir bisa dikatakan tidak ada yang ngasih beasiswa, nggak ada. Saya nyari nggak ada. Datang ke sini, saya datang ke sebuah lembaga itu Rabitul Alam Islami. Di situ saya bekerja tukang ketik, Pak. Saya jadi tukang ketik, tukang sapu, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa hidup. Maka beruntunglah kamu, ya. Kalau kamu dapat kemudahan, jangan meremehkan nikmat yang agung ini. Nanti kalau kamu meremehkan kemudahan ini, Allah akan mempersulit kamu. Hargai kemudahan ini, muliakan kemudahan ini. Dengan apa? Ar-raghib fil ilm. Kamu munculkan cinta mencari ilmu. Ini bahasa luar biasa. Apa yang dia renungkan, fata'ammal, apa yang kata Imam Ghazali renungkan, perhatikan. Hadhil khisal, yaitu tadi penyakit-penyakit hati yang menghalangi amal. Penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit hasud, merasa tinggi diri. Semua itu al-fakhr ada di sini semua bahasanya. Kau merasa hebat, merasa bisa, merasa lebih dari teman kamu, dan seterusnya. Kamu renungkan ini, bahwa ternyata itu semua akan menghalangi amal itu. Nah, itu. Apa kata Imam Ghazali? Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'is fil qalbi. Perhatikan, ketahuilah bahwa paling besarnya sebab, a'zamul asbab. Lihat bukunya. Wa'lam anna a'zamal asbab. Ketahuilah bahwa paling besarnya sebab fi rusukhi hadhil khaba'is, dalam hal munculnya secara kuat, tumbuhnya secara kuat keburukan-keburukan ini, penyakit-penyakit hasud, dengki, sombong, bangga diri dan seterusnya, busung dada, fil qalbi,
dalam hati. Jadi dia ini penyebab munculnya ini adalah apa? Yang paling besar, talabul ilm, yaitu mencari ilmu li ajlil mubahat wal munafasah. Kamu untuk bermegah-megahan untuk urusan dunia, atau kamu untuk saing-saingan, untuk bersaingan biar dianggap juara, biar dianggap paling hebat. Aku paling pintar ilmu ini, aku paling pintar ilmu matematika, aku paling hebat bahasa Inggris, aku paling hebat ini. Yang disebut dengan munafasah. Munafasah itu artinya, itu tujuannya. Bukan artinya kamu, kalau begitu Pak Ustadz aku gak ikut lomba. Bukan begitu. Ikut lomba untuk motivasi, supaya kamu maksimal. Tapi tujuannya bukan untuk kamu disebut sebagai juara, sebagai orang hebat. Bukan itu tujuannya. Silahkan kamu berlomba, fastabiqul khairat, tapi tujuannya bukan untuk disebut-sebut bahwa kamu ada orang paling hebat. Karena itu bagian dari kesombongan, itu bagian dari busung dada yang itu tidak baik. Apa kata Imam Ghazali? Sasaran yang akan dikena adalah bukan hanya orang awam, tapi juga bisa jadi orang-orang yang sudah mulai belajar fikih. Jadi dikatakan fal amiyu bima'zalin an aksri hadil hisan wal mutafaqqihu. Ini perhatikan. Jadi orang awam pun bisa kena, mutafaqih juga bisa kena, mustahdafun laha. Ya, di sini bisa mustahdafun, ya, bukan mustahdifun. Mustahdafun laha. Dia menjadi sasaran. Wa huwa muta'arridun lil halak. Dia boleh jadi akan hancur gara-gara penyakit tersebut. Bisababiha, karena penyakit tersebut. Fandur, lihatlah. Ayu umurika aham. Nah sekarang Imam Ghazali memberikan pilihan. Sekarang setelah kamu tahu ini berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, sekarang kamu lihat diri kamu. Anakku rahmatullah, dalam mencari ilmu mana yang lebih penting? Niatkan visi. Ingat ya, dalam mencari ilmu, dalam usaha apapun tergantung visi. Visi itu apa? Tujuan, target, niat yang kuat. Itu yang menentukan kamu. Ada orang, kenapa kamu ke pesantren? Daripada di luar Pak Ustadz, aku gak punya teman. Di pesantren banyak teman saya. Berarti dia hanya main-main di pesantren. Kenapa? Temannya banyak Pak. Niatnya hanya itu, visinya. Kenapa kamu ke pesantren? Pesantren Pak Ustadz, lingkungannya lebih baik. Di rumah saya main game, di sini alhamdulillah gak boleh main game. Itu visinya. Maka dia di sini ya duduk teman-teman ngobrol, buang waktu dan seterusnya. Kenapa gua di pesantren? Karena di pesantren saya bisa bisa hafal Quran Pak Ustaz, bisa bahasa Arab, dan saya akan bersungguh-sungguh memahami semua buku berbahasa Arab. Buku turos, buku kitab kuning saya baca Pak Ustaz. Kalau begini visinya beda. Ada orang, kenapa gua di pesantren? Nanti kalau aku jadi ulama, aku nanti banyak uang. Kalau banyak uang, aku nanti berfoya-foya dan seterusnya. Itu salah. Visi begitu. Nah, perhatikan di sini kata Imam Ghazali. Ketahuilah, nih, pilih mana yang kamu utamakan. Fandur ayya umurika aham. Di sini bukan ayu ya, atau ayya. Fandur ayya umurika, maf'ul bihi. Ayya umurika aham. Mana yang lebih penting? Di sini atata'allam kaifiyatal hadar min hadil muhlikat. Apakah belajar menghindari
semua penyakit yang menghancurkan ini. Wa tashtaghil, dan kamu menyibukkan diri bi islahi qalbika, memperbaiki hatimu, wa imarati akhiratika, dan engkau membangun akhiratmu. Apakah ini lebih penting? Atau al-ahab, yang lebih penting adalah antakhudha ma'al khaidin, kamu bersenang-senang dengan orang-orang yang membuang waktu, atau kamu menyibukkan diri dengan dunia, visi kamu dunia, yang penting aku kaya, yang penting aku punya harta, yang penting aku jadi pejabat, yang penting aku dibilang orang hebat, yang penting aku dipuji orang, dihormati orang sebagai seorang menteri, seorang presiden, seorang apa saja, yang penting itu tujuanku. Wa antakhudha ma'al khaidin. Terus fatatlu minal ilm, maka dengan visi ini kamu mencari ilmu. Ma huwa sababu ziyadatil kibr. Nah, di sini bukan ziarah, ziyadah, yaitu yang membuat kesombongan kamu bertambah. Nah, jadi kalau kamu ini kan kitab nih juga banyak salah tulis, karena yang nulis kan percetakan. Jadi kalau kamu ngerti, jadi kamu bisa koreksi. Kalau kamu bilang sababu ziaratil kibr, sebab ziarah kibr. Kalau pakai kubur bisa, masih pakai kof. Ini bukan kubur, kibr, ziarah ke kesombongan, nggak bisa. Jadi ini pasti, nih maksudnya apa? Ziyadah, yaitu maka kamu nanti kalau tujuan kamu hanya untuk urusan dunia, nanti kamu mencari ilmu untuk menambah kesombongan. Warriya, menambah riya. Wal hasad, menambah dengki. Wal ujub, menambah ujub. Apa bedanya Pak Ustaz? Apa bedanya antara ujub dengan riya? Kalau riya, kamu menampakkan dirimu di depan orang. Jadi kamu menampakkan diri seperti orang soleh, seperti orang baik, supaya aku dibilang orang soleh, supaya aku dibilang ustadz. Wah, masya Allah, udah udeng-udeng segala macam gaya. Padahal kalau nggak ada orang, bejat. Kalau sudah nggak ada orang, bejat yang setengah mati, maksiat. Kalau ada orang, masya Allah soleh banget. Nah, itu namanya riya. Tapi kalau ujub, nggak ada orang tahu. Misalnya nih, kamu bangun jam 3, langsung kamu wudhu, sholat. Selesai sholat, kamu langsung keluar dari masjid. Kamu lihat kamar-kamar masih gelap. Wah, kayaknya yang paling soleh pesantren ini saya nih. Di hatinya muncul tuh. Nah, itu namanya apa? Ujub. Nggak ada yang tahu, tapi di hatinya muncul penyakit. Aku paling soleh, aku paling baik, aku paling hebat. Itu namanya ujub. Nah, itu semua penyebab seseorang menjadi hancur. Kata Imam Ghazali, pilih. Mau yang pertama, kamu memperbaiki hatimu, pikiran kamu hanya akhirat, yang penting aku bahagia, yang penting aku masuk surga, atau kamu merawat kesombongan, riya, hasud, dan seterusnya. Tentu ya, yang paling penting adalah kamu mencari ilmu untuk apa? Untuk apa? Halo, untuk apa cari ilmu? Untuk akhirat. Apa? Untuk Untuk akhirat. Dengarkan tadi. Mencari ilmu untuk apa? Untuk akhirat. Jadi mencari ilmu untuk akhirat, bukan untuk urusan-urusan ingin dipuji orang. Nanti dunia akan ikut. Yang penting akhirat. Contoh. Rumput itu tumbuh sendiri atau ditanam? Tuh lihat, kamu rumput. Tuh siapa yang tanam tuh? Enggak ada kan? Tumbuh sendiri. Kalau padi ditanam atau tumbuh sendiri? Ditanam. Sayur mayur ditanam. Ya. Nah, kalau kamu nanam rumput, kamu bisa menuai padi enggak? Enggak bisa.
Kalau kamu nanam padi, bisa dapat rumput nggak? Kok geleng-geleng? Saya bilang rumput ditanam atau tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri. Ditanam dia tetap tumbuh. Kalau padi ditanam. Kalau kamu nanam rumput, dapat padi nggak? Nggak dapat. Kalau nanam padi, dapat padi dan dapat rumput. Ya sama. Kalau kamu dunia terus, dapat akhirat nggak? Nggak dapat. Kalau kamu nanam akhirat, dunia dapat nggak? Dapat. Gitu. Coba, kamu sekarang di mana nih? Di pesantren. Nah, apa kerja kamu? Ngapalin Quran kan? Kamu makan nggak? Nah, kok bisa makan? Karena kamu ngapalin Quran, mencari ilmu. Perhatikan. Coba, kamu kerja nggak? Nyari uang? Enggak. Kamu apa kerja kamu? Mencari ilmu, akhirat, ngapalin Quran, akhirat. Terus kamu makan nggak? Kok bisa makan? Dari mana itu? Coba kamu di pinggir jalan main game, ada orang kasih uang nggak? Ada orang kasih makan nggak? Gak ada. Nah itu dia. Kalau kamu utamakan akhirat, dunia akan ikut. Kalau kamu utamakan dunia, akhirat gak akan dapat. Dunia mungkin dapat, mungkin enggak. Jadi ada dua, nih saya sering kali contohkan. Ada dua pengemis. Ada dua orang buta. Ada dua orang buta. Yang satu mengatakan pada temannya, but, buta maksudnya. But, apa but? Sama-sama buta. Gini, kita kan buta nih, oh iya. Jadi orang banyak kasihan sama kita, oh iya. Gimana kalau kita berdiri di lampu merah, nanti kan banyak orang berhenti di situ, kita ngemis-ngemis di situ. Kata yang satunya, waduh, panas. Terus gimana kita makan? Ya makan sih kan dari Allah. Terus kata si kucingnya, terus kamu gimana? Kalau aku sih mau ngapalin Quran aja lah. Oh gitu? Iya. Ya udah, berarti kamu urusan kamu ya. Kita misah ya. Ya Bud ya. Oke. Ya Bud juga. Silakan kamu cari nafkah, cari makan dengan berdiri di lampu merah. Aku ingin ke pesantren ngapalin Quran. Maka berpisahlah dua orang buta ini. Yang buta satunya ini sekarang sudah hafal Quran 30 juz dan dia tampil di Hafiz Indonesia. Dan dia terkenal dan sekarang dia sudah punya rumah dan dia diundang ke berbagai negara dan dihormatin orang. Yang buta satunya dia di lampu merah sudah hitam legam, panas, terik, matahari membakar tubuhnya dan dia gak punya yang dimakan tetap seperti itu. Perhatikan. Kalau kamu nanam akhirat, dunia akan ikut. Kalau kamu memburu dunia, kamu tidak akan dapat kecuali apa yang kamu inginkan di dunia itu. Makanya di sini kata Imam Ghazali, nih, fandur ayyu umurika aham, pilih mana yang penting. Ala ta'allam kaifiyatal hadar min hadhil muhlikat. Apakah kamu utamakan menjauhi semua yang menghancurkan itu, wa tashtagil bi islahi qalbika, dan kamu sibuk memperbaiki hati kamu, wa imarati akhiratika, dan kamu membangun akhiratmu, atau al-aham an takhudum al-khaidin, kamu sibuk mikirin dunia, fatatlub minal ilm, kamu mencari ilmu, ma huwa sababu ziyadatul kibr, yang kamu pikir hanyalah kesombongan, ria, hasad dan dengki, wal ujub, dan kamu ujub, hatta tahlika ma'al halikin, sampai kamu hancur tenggelam bersama orang-orang yang hancur. Nah, itulah nafrullah, paling pentingnya kita mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini
ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.